Ini cerita kakekku. Dahulu sekitar tahun 1950-an saat Indonesia telah merdeka, kakekku yang seorang prajurit kala itu tinggal di sebuah rumah baru yang sebelumnya rumah kakek rusak dan hancur akibat penjajah dan perang. Rumah kakek dan nenek cukup sederhana. Terdapat sebuah sumur tua di belakang rumahnya. Sebenarnya, rumah kakek sudah dilengkapi dengan sumur di dalam rumah. Namun, entah mengapa nenek lebih senang mencuci baju di sumur tua di belakang rumah. Suatu ketika, kakek pergi bertugas selama seminggu dan tinggallah nenek dengan kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Malam pun tiba, terdengar suara ketukan pintu. Nenek mengintip dan terlihat ternyata kakek yang berada di luar. Nenek membuka pintu dan bertanya, "Loh, kok cepat sekali pulangnya, Mas? Bukannya harus pergi tugas selama seminggu?" Saat itu kakek hanya menjawab, "Tidak jadi." Kemudian karena sudah malam, kakek dan nenek segera tidur. Ketika pagi, anak-anak nenek berteriak mencari nenek. Mereka terkejut melihat nenek tertidur di sumur tua di belakang rumah. Nenek yang baru bangun pun kaget kenapa ia berada di sana. Nenek mengajak kedua anaknya masuk ke dalam rumah dan mencari kakek. Namun kakek tidak ada di dalam rumah. Malam hari tiba, terdengar kembali ketukan pintu dan dilihat dari jendela, lagi-lagi kakek pulang larut. Nenek segera membuka pintu dan menyediakan kopi dan ubi rebus. Nenek menceritakan kejadian pagi tadi kepada kakek. Namun kakek hanya tersenyum sambil meminum habis kopi yang masih panas itu. Pagi harinya nenek kembali ditemukan oleh anak-anaknya di sumur tua. Kejadian kakek menghilang pagi hari dan pulang malam serta nenek yang ditemukan di sumur setiap pagi terulang 3 hari berturut-turut. Karena dirasa tidak wajar dan nenek pun berpikir pasti ada yang tidak beres, akhirnya nenek bercerita kepada tetangganya. Kemudian tetangganya menyarankan agar nenek memanggil Pak Ustadz. Setelah didatangkan Ustadz, ternyata diketahui bahwa kakek yang pulang larut malam selama ini adalah jin penunggu sumur tua di belakang rumah yang menyukai nenek. Jin itu mempunyai wujud asli seperti lelaki hitam yang tinggi besar dan tidak memakai pakaian sehelai benang pun. Ia menyerupai kakek agar bisa dekat dengan nenek. Dengan bantuan Ustadz, nenek diruqyah dan rumah nenek dipagari dengan doa. Tak lama kakek pulang dan nenek menceritakan semua pada kakek. Setelah kakek mendengar cerita nenek, kakek mengajak nenek dan kedua anaknya pindah dari rumah itu.